kan bahwa ibadah ini boleh nih. Apalagi nanti para ulama membuat indikator bahwa amalan ini tidak menyalahi dari ruh syariah, tidak menyimpang dari jalur syariah, maka dibolehkan. Tapi kalau sudah bercanggah atau keluar dari rel syariah, hal-hal yang baru tadi layak dikatakan bid'ah. Kalau bercanggah atau keluar dari ruh syariah, tujuan syariah, maka layak dikatakan dikatakan bid'ah. Rasulullah SAW bersabda, "Da'uni ma taraktukum, innama ahlaka man kana qablakum su'alahum wa ikhtilafahum ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Artinya Rasulullah bersabda, Bapak Ibu, biarkan saya dengan apa yang sudah saya tinggalkan buat kalian. Umat sebelum kalian itu hancur karena pertanyaan mereka, penentangan mereka terhadap nabinya. Maka kalau saya melarang terhadap sesuatu, maka tinggalkanlah. Kalau saya memerintahkan sesuatu, maka lakukanlah sekuat tenaga kalian. Ya. Kita lihat hadis ini tadi, Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam hadis ini disebutkan ada larangan, yaitu disuruh tinggalkan. Kalau aku melarang sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah. Tapi kalau aku perintahkan sesuatu, maka kerjakanlah atau lakukanlah. Dan tidak dilarang dan tidak diperintahkan, maka jangan tanya. Jadi di situ tadi hadis tadi Bapak Ibu ada wa idza nahaitukum fantahu. Kalau aku melarang sesuatu, jangan kerjakan. Kalau aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah. Dan kalau nggak dilarang, nggak ada larangan dan nggak ada perintah, maka jangan tanya, kata Rasul. Jangan tanya. Karena apa tadi di hadis tadi, orang-orang sebelum kamu itu banyak bertanya kepada nabinya, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan banyak tanya gitu ya. Ini ada hadis di Sahih Bukhari, sangat panjang hadisnya. Imam Masjid Quba itu kalau dia sholat, setelah baca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, kemudian dia baca qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dia lompat ke surat yang lain. Misalkan surat Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua begitu juga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Dibaca Al-Ikhlas lagi. Qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dia nyambung lagi ke surat lain, misalkan surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah. Jadi apa tadi? Setiap rakaat dia baca surat Al-Ikhlas. Itu lagi sholat jahar, Pak. Lagi ngimamin sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, selalu seperti itu. Ini jamaah geram. Geramnya karena emang Rasul pernah melakukan itu? Gitu, Pak. Saya nggak pernah melihat Rasul melakukan itu. Maka kata imam itu, oh, kalau gitu kamu aja yang imam, saya jadi makmum gitu. Kata itu. Oh, nggak bisa begitu. Akhirnya para sahabat di Kuba ini datang ke Madinah dan melaporkan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, imamku di Kuba itu setiap rakaat dia membaca kulhu, padahal ini nggak pernah dilakukan olehmu. Apa jawab Rasul? Apakah Rasul bilang, oh bid'ah itu, aku nggak pernah ngajarin kayak gitu? Enggak, Rasul nggak bilang gitu, Pak. Kalau gitu saya akan menemui orang itu. Ketika ditemui oleh Rasul, ditanya alasannya. Apa alasanmu
membaca Al-Ikhlas di setiap rakaat saat engkau jadi imam? Apa jawab orang tadi, imam tadi? Dia jawab, aku mencintai surat Al-Ikhlas. Jawabannya apa? Jawab Rasul? Engkau dengan yang engkau cintai, surat Al-Ikhlas itu akan mengantarkanmu kepada surga. Ini Rasul nggak pernah ngajarin Pak surat Al-Ikhlas di awal-awal gitu. Harusnya sahabat ini kan deket tuh, Kuba dengan Madinah, deket. Dia nanya dulu harusnya kepada Rasul. Ya Rasul, boleh nggak saya kalau mau sholat itu setiap rakaat baca surat Al-Ikhlas? Kan nanya dulu harusnya, ya nggak? Tapi sahabat ini nggak nanya dulu, langsung melakukan itu. Rasul nggak tahu. Maka tadi, apa alasanmu membaca Yasin di malam Jumat? Nah, misalkan begitu. Apa alasanmu membaca tahlil? Apa alasanmu maulid Nabi? Apa alasanmu Isra wal Mi'raj? Kalau dia jawab dengan dalil-dalil umum tadi, berarti ya sudah, jangan dipermasalahkan lagi. Ya Pak ya. Jadi jangan kita tanya, nggak sunnah itu, nggak pernah dilakukan oleh Rasul, bid'ah dolalah. Jangan begitu. Yang kita tanyakan adalah alasannya apa sih? Emang ada dalilnya? Ada dalilnya begini-begini. Oh ya sudah. Lapang dada. Tapi ini masih banyak sebenarnya, materinya sangat ngeri-ngeri sedap kata orang ya. Kalau salah menjelaskan juga bisa jadi salah memahami dan nanti sampai apa? Ya mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan, bisa dipertajam lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.